Salam saudara sekalian, bersyukur ini sesi terakhir dari pengantar kitab PL karena hari ini kita akan belajar introduksi kitab Maleakhi. Ya, setelah sekian panjangnya ya, mulai dari latar belakang, kita perjanjian lama, lalu kita belajar tentang situasi, kondisi, boleh dibilang politik, sosial, budaya. Lalu kita masuk kanonisasi, lalu kita introduksi mulai kitab Kejadian, Keluaran, dan terus, dan akhirnya kita bisa melewati dan kita sampai untuk kitab Maleakhi. Ya. Jadi kitab Maleakhi merupakan kitab terakhir dalam kanonisasi kitab Perjanjian Lama, dan nanti akan dilanjut dengan kitab Perjanjian Baru. Untuk kitab Perjanjian Baru, saudara juga bisa lihat di video saya untuk kitab Perjanjian Baru, dan saya juga sudah menyelesaikan sampai kitab Wahyu. Sehingga dengan selesainya video ini dan video Wahyu, kitab Wahyu, berarti saudara bisa belajar baik pengantar PL maupun pengantar PB lengkap dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, mari kita akan lanjutkan dengan kita akan belajar untuk introduksi kitab Maleakhi. Jadi saudara sekalian, Maleakhi ini ya termasuk kitab yang memang ditulis setelah pembuangan. Jadi kita sudah belajar kemarin kitab Hagai, lalu kitab Sakaria, di mana kedua kitab itu memang pada tahun yang sama. Sedangkan Hagai, sedangkan Maleakhi ini posisi tahunnya yaitu setelah bait suci selesai. Berarti mundur lagi ya, setelah bait suci selesai. Kalau Hagai sama Sakaria itu bait suci belum selesai. Kalau Maleakhi ini bait suci sudah selesai. Nah, judul kitab diambil dari nama tokoh utama kitab yaitu Maleakhi. Ya, biasa disebut Malakia Septuaginta dan Latinnya Maleakhi. Penulis. Maleakhi cuma disebut namanya oleh penulis dalam pasal 1 ayat 1. Sekalipun ada tradisi Yahudi yang kurang berbobot yang mengatakan bahwa kitab ini kayaknya kemungkinan ditulis oleh Nehemia. Sebab Maleakhi dalam bahasa Ibrani itu Malaki artinya utusanku. Bisa berarti utusan tak bernama atau anonim ya. Keabsahan penulisan, tanggal penulisan, dan kesatuan kitabnya ya memang di dalam perkembangannya memang para ahli tidak istilahnya itu di dalam proses kanonisasi memang tidak diragukan lagi bahwa memang penulis kitab Maleakhi adalah Maleakhi. Jadi ini bukan nama nama boleh dibilang seperti nama samaran karena Maleakhi dari Malaki, tetapi memang namanya Maleakhi. Ya, mari kita lihat ya, buka Alkitab dalam Maleakhi pasal 1 ayat 1. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Ya. Jelas ya dalam bagian ini dengan perantaraan Maleakhi. Ya, jadi kitab ini ditulis oleh Maleakhi karena firman yang Tuhan berikan kepada Maleakhi. Jelas sekali. Nah, mari kita akan lihat, ya ini masih tadi ya, Malaki utusan. Ya. Hal ini senada dengan isi kitab yang mengantisipasi kedatangannya utusan dan seterusnya ya. Ya, sekarang mari kita akan lihat untuk tahun penulisannya. Ditinjau dari bukti-bukti internal, nubuatan jelas terjadi pada pertengahan abad ke-435. Ada kemungkinan seperti itu. Berdasarkan apa? Yang pertama, bait suci telah selesai dibangun dan persembahan korban menurut hukum Musa telah dilaksanakan. Pasal 1 ayat 7, lalu pasal 3 ayat 1. Jadi kayaknya ini sudah maju kalau ya boleh dibilang Hagai Sakaria belum selesai. Ya, ini sudah selesai.
Gubernur Persia yang berkuasa saat itu tidak mungkin masih ada pada pemerintahan Gubernur Nehemia 445 sampai 433 ya. Itu dosa-dosa yang dituntut Malaki sama dengan yang dikoreksi Nehemia selama pelayanan kedua. Palsuan keimaman, mengabaikan perpuluhan, banyaknya kawin campur, dan semuanya. Jadi kalau kita lihat memang kalau dilihat dari sisi kronologis, ya memang Esra itu ada Zerubabel, Esra, lalu memang terakhir Nehemia. Di mana Nehemia ini datang dalam posisi untuk menggerakkan orang Israel membangun tembok Yerusalem. Jadi setelah membangun bait suci, membangun tembok. Nah, oleh karena itu sejak tadi sudah ada indikasi, ada yang berpendapat bahwa memang ini kemungkinan sejaman Nehemia dan ada kemungkinan yang menulis adalah Nehemia. Begitu. Tetapi firman Tuhan jelas tadi untuk Maleakhi. Walaupun kemungkinan ini sejaman Nehemia. Mengapa? Karena dosa-dosa yang dituntut Maleakhi sama dengan yang dikoreksi oleh Nehemia. Palsuan keimaman. Ini pasal 1 ayat 6 sama dengan Nehemia pasal 13 4 sampai 6. Mengabaikan perpuluhan. Pasal 3 7 12 sama dengan Nehemia 13. Kawin campur dengan wanita asing. Hal ini masuk akal bila diperkirakan bahwa Maleakhi ini telah memprotes semua kejahatan itu mendahului kembalinya Nehemia, sehingga sesuai dengan perkiraan ya 435 sebelum Masehi. Ya. Temanya apa? Kalau kita lihat di sini, tema kitab ini yaitu teguran untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam kitab ini Maleakhi menegur umat karena kelalaian mereka terhadap ibadah sejati pada Allah dan memanggil mereka untuk bertobat. Persembahan yang kudus adalah persembahan diri secara hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat, Maleakhi mengarahkan jemaat untuk memiliki ketulusan terhadap Tuhan dan menjaga integritas yang murni terhadap Allah, di hadapan Allah. Sehingga ia tak segan-segan mencurahkan berkat dan kemurahannya atas panen dan kesejahteraan bangsa. Israel terutama harus hidup sesuai dengan panggilan sebagai bangsa yang kudus, seraya menunggu kedatangan Mesias. Pengharapan muncul melalui penghakiman yang bertujuan menyelamatkan. Maleakhi mengarahkan jemaat untuk memiliki ketulusan terhadap Tuhan dan menjaga integritas yang murni di hadapan Allah, sehingga ia tak segan-segan mencurahkan berkat kemurahannya atas panen dan kesejahteraan bangsa. Israel terutama harus hidup sesuai dengan panggilannya sebagai bangsa yang kudus, seraya menunggu kedatangan Mesias. Pengharapan yang muncul melalui penghakiman yang bertujuan untuk menyelamatkan. Nah, mari kita akan lihat garis besar hak-hak khusus bagi bangsa Israel. Kasih Allah dinyatakan, kasih Allah diragukan, kasih Allah dipaparkan. Dosa-dosa Israel, penyelewengan, kawin campur, ya, parentesis kedatangan Elia, kekerasan, perceraian. Lalu yang terakhir adalah janji pada bangsa Israel, kedatangan Kovenan, kedatangan Penolong Mesias, dan kedatangan hari Tuhan. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan introduksi kitab Maleakhi. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.